Timnas Indonesia U23 telah memilih 23 pemain untuk SEA Games 2025 yang berlangsung pada 9 sampai 20 Desember 2025. Indonesia akan menghadapi Filipina pada 8 Desember. Pemain-pemain unggulan termasuk Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Marks, Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio Lama Tidak Bersiaran. Oke, menjelang Sukan SEA ya, antusias sangat tinggi menyelimuti persiapan Timnas Indonesia U23 jelang perhelatan SEA Games 2025 ya di Thailand yang bermula pada 9 Desember ini guys ya. Sebagai juara bertahan, skuad Garuda Muda bertekad untuk mempertahankan dan membawa pulang medali emas ini dari ajang olahraga multi cabang paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Jadi sekarang ini seluruh mata akan tertuju pada setiap langkah mereka, terutama dengan rilisnya jadwal tim SEA Games 2025 yang dinanti-nantikan ini. Oke, kita lihat sedikit jadwal untuk Timnas Indonesia ini diletakkan di dalam kumpulan grup C bersama dengan Myanmar dan juga Filipina, di mana jadwal pada 8 Desember Indonesia akan lawan Filipina, kemudian pada 12 Desember Indonesia akan lawan Myanmar. Oke, ini yang kita tahu. Jadi siapa saja 23 pemain kah 25 pemain yang telah dipanggil oleh Indra Safri. Oke, dalam video pada kali ini kita lihat dulu siapa pemainnya dan persiapan Timnas Indonesia ini. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Timnas Indonesia U23 menjalani latihan perdana jelang SEA Games 2025 di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 3 Oktober sore waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan langsung Vivago, sebanyak 27 pemain mengikuti latihan kali ini. 27 pemain rupanya. Rafael Strijk, Kakang Rudianto, Tim Gapens, Dion Marks, Adrian Wibowo, dan Ivar Jenner masih belum hadir. Hoki akan datang usai membela Persita yang baru bermain Sabtu 4 Oktober malam. Sedangkan Kakang diberikan libur 1 hari oleh Indra Safri sehabis dari Thailand membela Persib Bandung. Menariknya ada 2 pemain baru di luar 32 nama yang dipanggil oleh Indra Safri. 2 pemain tersebut adalah Mikael Tata dari Persebaya Surabaya dan Rifki Ray dari Persik Kediri. Dengan skuad yang dipanggil saat ini, optimis Garuda Muda mempertahankan medali emas FIFA Mania. Timnas Indonesia U23 telah memilih 23 pemain untuk SEA Games 2025 yang berlangsung pada 9 sampai 20 Desember 2025. Indonesia akan menghadapi Filipina pada 8 Desember. Pemain-pemain unggulan termasuk Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Marks, dan guys, Marcelino. Kejap, kita tengok siapa dan Marcelino Ferdinand. Ini. Marks. Oke, Dion Marks, Marcelino Ferdinand, Ferrari, Ivar Jenner, Khalid Ariel, Tony Firmansyah, Ananda Zainuddin Faris, Rivaldo, Jens Reben pun ada, Mauro Jestra pun ada, Marcelino Ferdinand. Ini kali Indonesia punya pemain-pemain pengalaman ya. Walaupun Indonesia ditargetkan medali perak, tetapi saya yakin, saya percaya Indonesia akan dapat mempertahankan medali emas yang mereka dapat 2 tahun lepas di Myanmar ya. Oke, ini pemain bukan calang-calang, ini semua pengalaman. Dan Marcelino Ferdinand. Pelatih Indra Safri menjelaskan pemilihan pemain berdasarkan evaluasi dan pengamatan di Super League. Meskipun SEA Games 2025 tidak masuk dalam kalender FIFA, klub-klub bersedia melepas pemain. Indra Safri mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan klub-klub yang mendukung pembentukan skuad ini. Dalam sesi latihan terakhir sebelum bertolak ke Thailand untuk mengikuti perhelatan SEA Games ke-33, para skuad Garuda Muda di bawah kepemimpinan Indra Safri hanya melakoni latihan ringan guna persiapan untuk mengikuti perhelatan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan seluruh persiapan tim berjalan sesuai rencana. Timnas U23 telah menjalani pemusatan latihan sejak jauh hari demi tampil maksimal pada pesta olahraga Asia Tenggara. PSSI telah mendaftarkan 23 pemain untuk ajang ini, termasuk beberapa pemain diaspora. Maka dari itu PSSI berjanji akan segera merilis seluruh pemain. 19 pemain akan berangkat dari Jakarta pada hari Jumat lusa nanti. Sisanya 4 pemain abroad dijadwalkan langsung bergabung di Thailand.
yakni Marcelino Ferdinand, Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Dion Marks. Target mempertahankan emas SEA Games kembali menjadi tekad kuat tim nasional sepak bola Indonesia. Kesiapan dan persiapan kita untuk SEA Games Thailand di bulan Desember 2025 ini, seperti kita tahu bahwa kami memang mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya, dengan bukti kami jauh-jauh hari mempersiapkan TC, dan hasilnya juga boleh dikatakan ada mengalami progres yang sangat baik. Dan untuk keberangkatan akan kami berangkatkan nanti di hari Jumat tanggal 28 jam 8 untuk yang kloter pertama untuk pemain. Apa yang kita rencanakan termasuk mengenai pemain, alhamdulillah nggak ada isu. Indra Sapri ini dia punya keajaibannya, walaupun dia tidaklah sehebat pelatih lainnya, tapi dia punya aura ini boleh membawa medali untuk timnas Indonesia. Sebab dia ada beberapa sudah dia dapat medali emas dan kejuaraannya termasuk kejuaraan AFF U23 ini hanya beliau yang dapat membawa medali ini ke Indonesia. Itu kehebatan Indra Sapri ini. Yang perlu kita khawatirkan dan semua berjalan lancar, dan mungkin sehari 2 hari ini tim pelatih sudah harus menetapkan 23 pemain untuk bisa 23 pemain akhirnya ditetapkan dan diumumkan oleh PSSI. Tentu juga saya minta ke PSSI timing mengumumkannya, karena penting untuk kita apakah Thailand, Vietnam, dan tim-tim lain sudah mengumumkan skuadnya. Pada sesi latihan terakhir ini, para pemain mendapat dukungan langsung dari supporter La Grande Indonesia. Para supporter menyemangati Garuda Muda untuk bisa membawa pulang emas ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV, melaporkan. How are you today? Yes, good. Very early morning, James Raven. but very excited to leave to Thailand. I think this is maybe the biggest event I played yet. I played an Asian Cup, but I think this is very meaningful for the country, and I can't wait to get started with this tournament. You know the country is a defending champion, right? Yes, of course, I know. What does it mean? Yeah, that means a lot, but it also means that we want to defend that gold medal, and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Garuda Muda mendarat di Thailand. Skuad terbaik siap sudah mendarat di 3 Thailand. laga penentuan, 1 target, emas SEA Games. Indonesia waktunya juara back to back. Halo Sobat Bola, berikut ini adalah jadwal pertandingan dan hasil drawing dari babak fase grup cabang sepak bola SEA Games 2025. Dan berikut ini adalah hasil dari drawing babak fase grup SEA Games 2025 cabang sepak bola putra yang diikuti oleh 10 negara, diantaranya adalah Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Dari 10 negara ini akan terbagi ke dalam 3 grup. Di 2 grup diisi oleh 3 tim, sedangkan 1 grup diisi oleh 4 tim. Di grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan di grup B diisi oleh Malaysia, Vietnam, dan Laos. Sementara itu di grup C diisi oleh 4 negara, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Myanmar. PSSI mengumumkan 5 pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Menarik perhatian media Vietnam. Pelatih Indra Sapri memilih pemain-pemain tersebut untuk menjaga gelar juara. Media seperti Bao Saidung dan Toy Tre mengulas kualitas skuad, menyoroti bahwa timnas U23 siap bersaing meski akan menghadapi tantangan dari Vietnam dan Thailand. Kualitas 5 pemain naturalisasi yang lahir di Belanda diakui, dan persiapan matang timnas U23 terlihat dari laga uji coba melawan Mali. Tim ini tergabung di grup C dan menargetkan medali emas, meskipun Kemenpora menetapkan target perak. Indra Sapri mengapresiasi dukungan PSSI dan klub-klub dalam pembentukan skuad. Oke guys, berapa banyak peluang timnas Indonesia U23 ini
untuk mempertahankan medali emas mereka. Potensi berapa persen yang kita anggarkan? Kalian bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah nanti. Oke, kekuatan skuad Indonesia ini kalau kita analisa sedikit ya, pada SEA Games 2025 ini yang mana menggunakan 23 pemain, termasuklah 5 pemain diaspora mereka. Oke, antara pemain-pemain pengalaman juga yang ada dalam skuad ini ialah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner kalau tidak silap, mungkin ada mungkin tiada, Rizky Ridho, kemudian Mark. Jadi ini beberapa pemain yang memang punya pengalaman, termasuklah Jens Rayben tadi ya, punya pengalaman sudah mendapat medali emas 2 tahun sebelumnya. Jadi mayoritas pemain ini sudah bermain di level Asia, ada yang main di Eropa, kemudian ada yang main di kualifikasi Piala Dunia pun kayak Marcelino. Jadi pengalaman mereka ini jauh, memang jauh di rata-rata pemain SEA Games dari negara lain, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Yang paling berpengalaman kalau saya melihat secara detailnya adalah timnas Indonesia U23. Oke, kalau kita melihat kepada Vietnam U23-nya, mereka sedang dalam masa transisi pelatih. Jadi prestasi mereka juga turun naik sejak dari 2023 hingga 2024. Tetapi mereka masih kuat, tetapi tidak sekuat generasi dulu-dulu Vietnam. Kemudian kalau kita melihat kepada Thailand pula, konsisten mencabar Indonesia, tapi generasi saat ini juga tidak sehebat di tahun 2017, tahun 2019. Jadi dia bergantung sebenarnya pada pemain domestik. Oke, kalau kita melihat dia punya percentage Thailand untuk mencabar Indonesia, daripada 10 poin saya ambil Indonesia, Thailand ini mungkin 6. Kalau Vietnam tadi 7/10, kalau Thailand 6/10. Oke, manakala Malaysia pula prestasinya tidak stabil guys, memang tidak stabil. Malaysia sekarang ini dalam fasa, kalau bagi saya dalam fasa pemulihan lah. Jadi bukan ancaman utama untuk Indonesia ini. Jadi dari segi persentasenya 4/10 daripada kekuatannya, jauh 4/10 ya. Oke, Filipina pula banyak pemain, dan Singapura ada beberapa pemain naturalisasi mereka juga, tetapi pembangunan mereka juga tidak stabil sama kayak Malaysia. Jadi persen untuk ancaman kepada Indonesia ini hanya 3/5/10, jauh juga ke bawah. Jadi kesimpulannya di sini hanya Vietnam dan juga Thailand yang benar-benar dapat menahan Indonesia daripada mempertahankan medali emas. Indonesia berada di satu tingkat di atas semua negara ASEAN kalau daripada segi fizikal, dari segi taktik, dari segi pengalaman internasional di bawah Indra Safri ini. Faktor pelatih juga membuat atau membawa keunggulan kepada Indonesia ini. Saya melihat Indra Safri ini punya aura kejuaraan. Jadi kalau kita melihat rata-rata pemainnya itu memang semua pemain pengalaman, jadi punya potensi besar untuk mempertahankan medali emas ini. Dan peluang Indonesia itu memang realistik untuk mempertahankan emas. Bagi saya percentage untuk Indonesia mempertahankan emas itu melebihi 75% ke atas. Manakala Vietnam mungkin kita ambil anggaran 15-20%, Thailand 10-15%, dan negara-negara lain itu hanya 5%. Jadi sekarang ini Indonesia berpeluang besar untuk mempertahankan emas. Jadi itulah antara kesimpulan yang saya boleh buat terkait dengan Indonesia dalam mempertahankan medali emas ini. Skuad utama mereka antara yang tersolid pada pertandingan ini, dan Indra Safri masih dia punya pelatih yang menjuarai SEA Games 2 tahun lepas. Mereka punya persiapan yang intensif, dan sebelum ini juga ada beberapa turnamen mereka, dan mereka juga saya pasti tidak akan meremehkan negara-negara lain juga, terutamanya Vietnam dan Thailand. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Saya mendoakan semoga Indonesia dapat mempertahankan medali emas pada SEA Games kali ini. Sama-sama kita membuat pemantauan nanti, bermula daripada 8 Desember nanti Indonesia akan lawan Filipina dan seterusnya. Kita akan sentiasa update melalui
channel ini guys. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.